Nah, kalau saya lihat kan Prabowo memang ada kepentingan untuk banyak mengubah undang-undang kan. Satu dua teman-teman yang di pemerintahan yang saya temuin ya, saya tanya gimana. Ada beberapa menteri dan juga wakil menteri gitu. Mereka memang disampaikan akan dievaluasi per 6 bulan itu. Ya. Dan kan bagi orang-orang di dekat Prabowo itu dianggap ada 3 cangkir yang harus diselesaikan oleh Pak Prabowo, itu cangkir politik, cangkir oligarki, dan cangkir hukum. Beliau kan sangat terinspirasi dengan bagaimana Pak Harto melakukan manajemen konflik. Ya. Nah, saya melihat metode ini juga mempengaruhi beliau gitu. Jadi selalu ada orang Ngaso ngariung sore. Nah, kalau saya lihat kan Prabowo memang ada kepentingan untuk banyak mengubah undang-undang kan. ya. Bahkan untuk kalau dia serius ingin Danantara itu untuk mengubah BUMN itu dihitung-hitung mungkin paling nggak ada 11 undang-undang yang harus diubah ya, direvisi. Belum lagi yang lain-lain, makan dengan badan dan sebagainya. Jadi ya memang tahun pertama mau nggak mau kan dia harus fokus menyelesaikan semua undang-undang ini kan. Untuk mewujudkan apa yang dia mau. Untuk apa yang dia mau, dan dia kan maunya cepat. Karena di satu sisi dia juga orang yang konstitusional ya. Dia nggak mau melanggar peraturan juga. Iya nggak bisa. Dan kenapa dia ngomong elit-elit ini? Karena undang-undang kan dibuat oleh elit, bukan dibuat oleh ini. Jadi dia fokus sekarang memang harus. Karena itu dia bilang oke, bolehlah kalau paling nggak kalau PDIP nggak masuk pun, paling nggak you tetap teman saya ya, kita tetap. Bahwa itu ada imbalannya pasti ada kan pasti udah dengar banyak sekarang banyak partai yang walaupun hanya mengambil sebagian atau bahkan sama sekali tidak mengambil jatah menterinya, tapi kan jatah menterinya dalam tanda kutip dijual kepada yang bisa menggantikan partai itu ya, proksi ya kan, yang bisa karena partai-partai perlu uang buat pilkada dan sebagainya ya. Kita ngomong bahkan di sini kan ada seorang petinggi partai mengatakan ya, dia punya satu posisi menteri, nah, dia pikir-pikir ada yang mau menawar posisi itu dengan harga yang cukup reasonable, lepas. Dia pikir daripada sedangkan mereka lagi mau menghadapi pilkada, uangnya cekak karena baru selesai pileg dan pilpres, jual aja. Ya mendingan ya udahlah, mendingan kita bertempur untuk ya itu sangat pragmatis itu. Dan itu ada ya? Ada, tapi kan yang penting bagi Prabowo adalah bahwa kamu jual itu bukan pilihan saya. Saya udah memenuhi saya. Kamu kan udah ambil jatah kamu. Jadi ya saya udah bayar kan. Jadi ya kamu harus deliver janji promise. Nah, yang diharapkan dari promise-nya itu kan semua undang-undang ini lancar lah. Nah. Ya misalnya kayak Danantara itu kan ya menarik ya. Saya pikir harus dirubah 11 sampai 12 undang-undang. Yang kedua itu yang diambil itu BUMN dagingnya semua. Itu tinggal tulangnya aja udah tuh. Artinya kalau memang itu dikelola dan dipimpin oleh Mas Mulyaman Hadad, Mas Rosan sama Pandu misalnya, berarti Mas Erick Thohir kan kebagian yang tulang-tulangnya. Dia sudah tidak lagi mengelola ini gitu. Nah, dan yang menurut saya agak ya jadi PR juga ya, PR yang diperebutkan itu kan kuasa menaruh orang-orang di sananya. Padahal kan yang kita harapkan kan dengan ada Danantara ini, apa yang dia bisa lakukan dengan punya portofolio cash di tangan lah ya kan. Tapi kan kita lihat juga bahwa Pak Prabowo juga agak cukup pragmatis lah. Contohnya kan rencana Kementerian Keuangan dibagi dengan badan penerimaan. Akhirnya setelah nego-nego, pertama Sri Mulyani tetap Menteri Keuangan. Kedua tidak jadi tuh badan penerimaan. Ya kan? Karena ya ada proses negosiasi lah. Dan dia makanya karena itu tadi dia sadar dia bagian seorang elit bangsawan dan mungkin ketika hitung-hitungannya memecah dua, sementara target capaian ini harus langsung dieksekusi. Belum lagi Bu Sri Mulyani yang juga nge-call tinggi saya dengar. Dia nggak mau kalau
dipisah, dia nggak mau bantu lagi. Ya. Nah, kalau dia bantu, dia nggak mau juga di bawah Menko. Dia nggak mau di bawah Menko. Nah, tapi kan setidaknya persepsi market baik terhadap Pak Prabowo. Luar negeri, wah oke sekali. Nah, maksud saya, tapi bukan tidak mungkin Pak Prabowo setelah hand penuh dia baru lakukan. Kan bukan nggak mungkin. Iya, Jadi ini kan artinya menghindari gejolak yang penting perlu. Kan di situ udah ada Thomas. Kalau Thomas gripnya di situ udah kuat, ya udah nggak perlu lagi. Artinya bisa saja beliau beliau kan sangat cerdas ya untuk membuat satu strategi ya. Artinya bisa saja beliau sedang mempraktekkan teori ngerebus kodok kan. Ya direbus saja kodoknya pelan-pelan dulu. Begitu tidak terasa, ya baru nanti mungkin itu akan dilakukan. Dan itu juga sebabnya kenapa sebagian partai memilih untuk dalam tanda kutip menjual posisi menterinya ketimbang menaruh kadernya di situ. Karena mereka pikir jangan-jangan ini setahun juga diganti. Ya. Dan mendingan saya terima cash untuk membiayai pilkada. Dan 1-2 teman-teman yang di pemerintahan yang saya temuin ya, saya tanya gimana. Ada beberapa menteri dan juga wakil menteri gitu. Mereka memang disampaikan akan dievaluasi per 6 bulan itu. Dan ada yang bertanya apa mungkin Pak Prabowo melakukan itu. Akhirnya ada yang nanya kepada apakah Pak Prabowo punya rekam jejak seperti itu. Ternyata ketika beliau di Danjen Kopassus, di Pangkostrat dan Kodiklat, dia punya tradisi seperti itu. Bahwa ketika lu nggak deliver, lu gua copot. Lu nggak deliver, lu gua copot. Nah, artinya tinggal kita lihat aja nanti siapa menteri-menteri, wakil menteri ini yang tidak deliver, yang akan kena evaluasi di per 6 bulan itu. Saya justru mau konfirmasi sama Pak Mansap nih, karena pasti lebih internal knowledge-nya lebih tahu lah Sony. Kan bagi orang-orang di dekat Prabowo itu dianggap ada 3 cangkir yang harus diselesaikan oleh Pak Prabowo, itu cangkir politik, cangkir oligarki, dan cangkir hukum. Ya kita cari cangkir politik. Cangkir politik ini dia harus selesaikan 2 hal. Pertama, dia mesti bisa selesaikan semua undang-undang yang dia perlukan dalam tahun pertama ini. Karena itu semua teman dulu nih partai politik. Tapi di akhir setelah selesai partai politik ini, dia juga ingin memastikan partai-partai ini sekarang loyalitasnya sudah ke presiden yang sekarang, bukan ke presiden yang sebelumnya, kan? Dan saya kira salah satu indikator yang akan kita lihat misalnya adalah apakah Bahlil yang kita tahu betul sebagai orang dekatnya Jokowi bisa mentransformasikan dirinya menjadi orangnya Prabowo, atau kalau enggak dia out juga kan. Ya, tapi kan kita lihat menarik, beliau melakukan pengimbangan kekuasaan. Beliau manajemen konflik yang cukup baik. Kita lihat dalam trip luar negeri ini nggak ada Pak Bahlil, yang mendampingin Pak Erlangga terus. Ini artinya dia cukup, saya lihat tuh apa ya? Saya nggak tahu di buku yang ditulis oleh beliau. Transformasi itu. Bukan, yang satu lagi yang lebih lama, yang soal kepemimpinan ya. Beliau kan sangat terinspirasi dengan bagaimana Pak Harto melakukan manajemen konflik. Nah, saya melihat metode ini juga mempengaruhi beliau gitu. Jadi selalu ada orang yang melakukan tugas yang sama. Pada 2 orang, nanti tinggal lihat aja mana yang deliver gitu. Yang 2 ini akan kompetisi, diadu. Jadi saya lihat tuh itu juga inherent juga ya, saya pikir itu kan nggak bisa dilepaskan. Kalau sudah di level begitu, jadi menurut saya nanti akan ada menteri-menteri akan diadu sama satu sama lain, kompetisi. Tapi siapapun yang menang kan Presiden Prabowo. Jadi saya pikir itu yang ya itu kan the king can do no wrong gitu ya. Artinya menteri-menteri akan dibuat berkompetisi. Mungkin nanti Menteri Bahlil pengimbangannya ada di Pak Erlangga, ya kan? Dan itu juga dia lakukan tidak hanya di cangkir politik, di cangkir oligarki kita lihat juga kan? Nah, oligarki juga saya pikir diadu juga ini. Saya pikir akan diadu. Nah, menurut saya kalau kita kembali lagi ke paradok Indonesia itu kan beliau sangat keras bahwa ini oligarki ini yang merusak politik Indonesia begini begono. Nah, menurut saya apa yang akan dia lakukan terhadap oligarki? Nah,
kalau kita melihat 2 minggu ke luar negeri ini, itu kan ada 1-2 part oligarki yang mungkin dulu tuh jauh dari Pak Prabowo. Ikut dalam rombongan itu, tapi mungkin karena bagian dari mungkin kalau Cina ada mitranya, Amerika ada mitranya kan. Tapi dugaan saya, ya Pak Prabowo lagi ngetes juga, ya kan, dites kan. Lu gimana lu? Nah, tapi mungkin yang saya lihat Pak Prabowo akan tes kesetiaan oligarki ini kepada new way-nya. Misalnya saya berangan-angan. Ini kayak yang dilakukan Putin juga dulu terhadap oligarki kan. Kumpulin kan. Nah, yang saya bayangkan misalnya balik lagi ke yang tadi Pak BHM. Dia sudah hitung kira-kira untuk menjalankan semua misinya perlu 6.000 triliun. APBN cuma ada 3.500. Oke, dari sawit dapat 350. Perlu 1.000 lagi, kan bukan nggak mungkin dikumpulin setelah dikeliling-keliling ini. Kan udah bilang saya udah mau kerja aja nih sekarang. Saya udah terlampau lama, udah balik di Indonesia kan. Setelah keliling-keliling oligarki panggilin kan, lu udah ngerampok berapa sekian lama, quote unquote ya, quote unquote, udahlah, gua maafin yang lalu-lalu, ke depan, nih negara perlu ini, tuh taruh duit di sini, taruh di sini. Dan saya dengar instrumen-instrumen ini sedang dicarikan, misalnya oligarki ini dengan kekayaan yang sudah lama dia punya ini harus beli surat utang negara misalnya. Itu kan memungkinkan. Ya kan? Saya hitunglah misalnya Mas BHM salah seorang Taipan punya itu cash misalnya 100 triliun. Beli dong Sun. Lu jangan beli di luar negeri aja. Beli Sun Indonesia 50T. Kalau 10 oligarki kan sudah 50 kali 10 500 triliun. Nah, itu kita lihat nanti. Kita lihat. Nah, saya sih udah kebayang. Nah, kalau itu dilakukan Pak Prabowo, kita happy. Saya sih kebayang lah. Mungkin upaya cangkir politik dan cangkir oligarki yang saya masih gelap terus terang, cangkir hukum ini. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Prabowo? Karena dia sangat sadar kan bahwa tanpa perbaikan hukum nggak mungkin bisa harapin investment, bisa harapkan. Saya terus terang, saya nggak lupa Pak. Saya nggak lupa bahwa dari awal Pak Prabowo itu sangat pro pada soal kesejahteraan hakim. 2014, 19 dan kemarin waktu hakim-hakim datang ke ke DPR, itu kan Bang Dasko kasih video call kan, telepon gitu, dan Prabowo langsung. Nah, dugaan saya Pak Prabowo itu akan mereview kesejahteraan para penegak hukum. Tapi mungkin beliau akan melakukan program quote unquote amnesty itu. Artinya yang mungkin akan dilakukan Pak Prabowo terhadap hukum adalah kumpulin lagi itu semua, polisi, jaksa, hakim, meritokrasi, gaji dinaikkan standar yang benar, tapi begitu macam-macam peti mati. Mungkin begitu yang harus bisa dilakukan. Tapi apakah itu biayanya dari mana? Apakah itu termasuk bagian dari 6.000 triliun itu? Nah, itu aku nggak tahu. Artinya kan kalau dilihat cara Pak Prabowo begitu, dia yang lalu sudah, kita tetap ke depan. Karena gini ya, saya baru aja lihat satu proyek besar lah. Itu ternyata dari perusahaan pengusaha yang membebaskan tanah untuk proyek ini, dia sebetulnya memberi budget katakanlah 10 juta per meter persegi. Tapi yang sampai di rakyat yang dibebaskan tanahnya itu cuma 50.000 meter persegi. Gila, 10 juta ke 50.000. Iya, karena yang sisanya itu 500.000 buat preman yang bebasin. Ya kan? Lalu yang bagian notarisnya, yang ngurusinnya, lalu bagian oknum polisi, oknum tentara, oknum Pemdanya. Jadi sebetulnya kan sebenarnya kalau rakyatnya ini dapat 1 juta aja udah happy dia. Jadi sebetulnya nggak usah banyak-banyak. Kalau Pak Prabowo bisa memotong aja nih dari pemalakan yang luar biasa ini sehingga rakyatnya tuh jadi sengsara bener ya. Karena satu yang saya ingat juga suka dikutip Pak Prabowo kan adalah dari katanya pepatah bahasa Inggris. Jadi punya angsa yang bertelur emas, jangan angsanya yang dibunuh, disembelih, ya kan? Justru angsanya harus dipelihara. Itu kan juga Pak Harto, angsanya dipelihara segemuk mungkin supaya telurnya yang diambilin tuh telurnya, bukan membunuh angsanya gitu. Nah, ya kan kalau telurnya banyak kan rakyatnya bisa
Banyak kebagian. Ya menurut saya itu ya dua hal tadi kan. Tadi apa, politik, oligarki dan hukum. Kalau oligarki pasti itu akan ditanyain tuh. Yang uang-uang lu keluar negeri selama ini mana, berapa, ngaku, balikin, nambah tuh sekian triliun. Yang kedua, oke nih surat utang negara, kalian kan punya nih tabungan, kan dia udah tahu uangnya berapa, beli. Yang ketiga, ya inspirasi beliau dari orang tuanya di program Banteng tadi. Dulu kan ada Alibaba kan. Dulu kan itu dikritik oleh pengkritiknya. Ali punya Ali punya izin, Baba punya kerja. Jadi Ali ini, nah tapi secara konsep itu kan yang dikonsepsikan oleh Pak Mitro juga kepada Malaysia. Dan di Malaysianya jalan gitu. Artinya berarti Pak Prabowo pasti juga ingin mewujudkan ya ini pengusaha-pengusaha baru, pengusaha-pengusaha yang bukan pengusaha muda baru, generasi baru di bidang-bidang baru ini. Saya lihat misalnya kemarin Pak Hasim menjadi envoy beliau di satu conference tentang lingkungan kalau nggak salah dan energi, dan mengatakan bahwa kita akan melakukan transformasi green energy di Indonesia secara besar-besaran. Dan saya baca juga Pak Prabowo ngomong dalam 15 tahun ke depan kita akan pensiunkan seluruh PLTU. Nah artinya akan ada ceruk pengusaha-pengusaha baru yang muncul, dan kita berharap tentu ini sesuai dengan idealisme Pak Prabowo. Dan hilirisasi juga akan menimbulkan ceruk baru. Artinya kan bukan lagi pengusaha-pengusaha rente kan, betul-betul entrepreneur yang memang bisa bersaing dan menjadi Bakri baru, Arifin Panigoro baru. Menurut saya itu yang harus dan Pak Prabowo tahu sekali itu. Makanya saya tuh terus terang gini, kalau kita yang membaca konsep-konsepnya ya, misalnya makanan bergizi 3 juta rumah setahun, konsepnya itu kan multiplier effect, bukan sekedar memberi makanan bergizi bagi anak-anak, tapi menumbuhkan juga UKM di seluruh daerah ya, sehingga uang tuh beredar di level bawah. Demikian juga 3 juta rumah itu kan nggak sekedar menyediakan rumah untuk orang yang belum punya rumah, tapi juga menumbuhkan pengusaha-pengusaha di daerah-daerah yang kecil-kecil untuk semakin sejahtera, dan juga kan multiplier effect-nya. Semua itu secara konsep seperti juga mungkin Benteng dulu kan. Yang kita deg-degan itu eksekusinya nanti bisa nggak? Karena kita harus tidak menutup mata juga. Pak Prabowo sendiri yang sudah berhasil membangun partai Gerindra ya, dari nothing menjadi partai yang bahkan pernah nomor 2 ya, sekarang nomor 3 lagi. Tapi kadernya kan ada yang udah ditangkap karena korupsi, ya kan, ada ada kebocoran-kebocoran juga gitu. Nah, ini gimana kita bisa diyakinkan bahwa dalam eksekusinya semua konsep yang bagus-bagus ini bisa berjalan sesuai rencana? Paling enggak pasti ya ada learning curve lah, ada kejeduk-jeduk di awal. Tapi begitu kejeduk ada evaluasi, makin bagus makin kan harusnya gitu. Nah, ini yang kadang-kadang kita agak deg-degan juga nih, gimana terus terang ya saya sama juga sebenarnya ya. Artinya itu juga tantangannya Pak Prabowo kan. Bagaimana ide-ide besarnya itu bisa terselenggara dengan baik lewat ring yang sudah sangat ketat kan. Artinya beda tuh Pak Jokowi modelnya, dia one on one dengan orang berbagai level, atas, tengah, bawah bisa ketemu satu-satu sama Pak Jokowi. Pak Prabowo kan nggak gitu. Pak Prabowo kan dia sangat grandel menurut saya kan. Dia rely on orang-orang sekitarnya ini untuk satu tugas A X, tugas B Y, tugas C Z. Nah X, Y, Z ini menurut saya artinya yang menurut saya juga lama-lama publik akan scrutinize dia gitu untuk bisa nggak mewujudkan cita-cita daripada keinginan Pak Prabowo gitu. Misalnya saya mungkin biar enak misalnya yang kita sebutkan saja, misalnya yang saya mungkin kenal baik gitu. Misalnya Bang Sugi gitu, Menlu gitu. Sebagai Menlu berarti kan beliau adalah orang yang betul-betul tahu pemikiran Pak Prabowo. Artinya dia mesti benar-benar proven gitu. Bisa membuktikan bahwa pandangan-pandangan yang selama ini bersifat ideal normatif tereksekusi di level kebijakan sebagai Menteri Luar Negeri. Ada lagi
putra ideologis yang lain misalnya. Sudaryono di Wakil Menteri Pertanian. Norwich Mafia lah ini. Artinya ya kalau ini Bang Sugi Norwich, kalau Daryono nih apa namanya? Tarnus. Bukan NDI. NDI. Di Jepang. Tapi kan Pak Prabowo sangat luar biasa kepada kemandirian pangan. Di pidato pertamanya mengatakan dalam 5 tahun akan swasembada pangan. Berarti kan PR terdepannya di dia. Bagaimana anak-anak ideologis ini akan menjadi wilayah garda terdepan dalam menjaga swasembada pangan ini. Enggak itunya sih saya oke aja. Yang pertanyaan kan bagaimana dia bisa yakin dan bisa mengendalikan bahwa anak-anak ideologis tidak akan berkhianat. Nah, itu kan waktu yang akan menjawab. Cuman yang saya dengar Pak Prabowo ada mengumpulkan yang memang betul-betul putra-putra ideologisnya itu diwanti-wanti. Pokoknya kalian benar-benar nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh itu. Karena kalau kita dengar kan adiknya beliau sendiri kan bicara begitu masuk politik saya ini ketipu terus, ya kan? Bahkan oleh orang-orang yang terhormat. Siapa apalagi itu? Kakak saya katanya. Berarti siapalah orang terhormat kan nggak banyak. Iya, makanya artinya kan, jadi ini kan problemnya ya. Terus terang kalau kita yang agak merasa kenal di kita Pak Prabowo ini kan pribadinya orang baik. Tapi kelemahan orang baik tuh gampang ditipu. Oleh orang sekitar. Karena dia berpikir orang lain tuh seperti dia. Prabowo tuh patriot, dia pikir semua orang patriot kayak dia gitu. Ternyata ada juga ada kecenderungan, ternyata ada yang lebih hianat daripada Judas sekali kan. Nah, bagaimana dia bisa, walaupun saya sih berharap karena dia udah sering ketipu, mungkin lama-lama lebih belajar lah. Seperti dia karena berapa kali kalah, dia jadi tahu bagaimana cara untuk menang gitu ya. Jadi mudah-mudahan karena dia udah cukup sering ketipu, kalau kata Hasim, dia sekarang lebih aware lah untuk tidak ketipu ya. Ya mungkin kita ya terus terang ya, kita berharap pada idealisme juga pada akhirnya idealisme Pak Prabowo yang intelektual, patriotik itu bisa tidak diwujudkan oleh para senopatinya kan gitu kira-kira kan. Ya. Kalau dibilang Ken Arok lah kalau bahasanya Pak Prabowo ya. Ya artinya kan ya itu waktu yang akan menjawab, tapi kan saya tuh kenapa ya? Menurut saya kita nggak bisa enggak nih Mas. Semua kita ini mesti dukung Pak Prabowo Mas. Kenapa? Karena beliau memimpin di narrow koridor kita menuju bonus demografi yang tinggal 13 tahun ini Mas. Kalau enggak ini fail negara kita sama-sama. Jadi artinya orang-orang di sekitar Pak Prabowo ini yang diberi kebijaksanaan sekarang, diberi kesempatan sekarang melayani beliau, harus kerja serius, jangan macam-macam. Nah, ada tambah satu. Saya terus terang aja, saya belum pernah milih Prabowo jadi presidennya. Kecuali yang karena saya kenal. Enggak, bahkan yang kemarin ya, juga. Karena apa? Karena mungkin kemarin saya lama juga nggak ketemu ya, tapi sebelum saya ketemu, saya agak khawatir terus terang. Karena itu tadi Prabowo ini orang yang sebenarnya baik, tapi kita kan di wartawan tahu di daerah kekuasaan itu penipu banyak gitu. Sehingga saya terus terang bahkan menyampaikan sama orang waktu, kenapa saya nggak mau beliau? Saya khawatir kalau terpilih nanti jadi presiden terburuk dalam sejarah, dan saya tidak rela itu terjadi pada Pak Prabowo. Nah, tapi sekarang saya ditanya oleh mereka dong, sekarang Prabowo udah terpilih kamu gimana? Saya Demokrat, saya terima, oke, beliau jadi presiden. Maka sekarang tugas saya sebagai warga memastikan Prabowo tidak menjadi seperti kekhawatiran saya, presiden terburuk dalam sejarah. Kalau bisa jadi presiden terbaik, dan ya kan? Harus. Tapi karena kan beliau memimpin Indonesia di 13-14 tahun bonus demografi ini. Makanya kan BHM harus dukung Prabowo-nya sukses. Sekarang kan pertanyaannya, dukungannya seperti apa? Oke. Terus kita sebagai orang yang tidak mendukung dalam pertarungan harus paham. Kita bukan saatnya di dalam. Betul. Karena itu giliran orang yang di dalam. Nah, menurut saya tapi kita yang di luar. Agak berbedanya sekarang saya pikir, Pak. Ini jawaban terakhir udah selesai nih. Sekarang ini Pak Prabowo kan mungkin dulu itu analisa BHM terhadap Pak Prabowo dulu gitu. Ring-ringnya kan teman-teman seumurannya BHM. Sekarang ini kan yang udah menjadi ring satu ini udah anak levelnya. Yang ikut, ya saya sederhana aja deh, saya selalu mengulang contoh kayak Bang Sugi, men lu itu
itu dari umur remaja sampai 25 tahun bersama Pak Prabowo. Nah artinya kepada mereka-mereka yang benar-benar dari kertas putih ikut Pak Prabowo dan akhirnya sekarang diberi jabatan, mereka inilah yang benar-benar tanggung jawab moralnya lebih besar daripada yang lain. Begini Bang, saya sih ya kalau Pak Prabowo itu dari sisi niat, intention, saya sama sekali tidak beraguan ya. Tapi ada pepatah, Pak Prabowo tahu nih dalam bahasa Inggrisnya, dia bilang the road to hell is littered with good intention. Jadi jalan ke neraka itu ternyata banyak banyak bangkai-bangkai niat baik. Jadi niat baik aja tuh nggak cukup. Bahkan bisa kebalikannya hasilnya. Intention is not enough ya. Salah satu caranya kan harus ada yang disebut sebagai evaluasi, lalu perbaikan ya, koreksi dan sebagainya. Jadi saya pikir tantangan terakhir Pak Prabowo sebetulnya yang saya lihat juga udah ada menuju perbaikan tuh. Itu belajar ilmu kepemimpinannya Ali Sadikin. Ali Sadikin itu bisa memanfaatkan orang-orang seperti Adnan Buyung, Tempo, para wartawan di balai kota yang kerjanya tiap hari mengkritik bahkan menggugat gubernur ke itu. Tapi maksud mereka tuh bukan untuk menjatuhkan gubernur, tapi memberi masukan. Tapi menjagain gubernur dari kelakuan anak buahnya yang nyeleweng. Oke Pak Prabowo, BHM menyarankan itu. Berarti Pak Prabowo mesti undang BHM dan teman-temannya reguler meeting untuk mengkritik Pak Prabowo langsung. Dan bahkan ada satu. Jadi gini, hebat. Selama Pak Ali Sadikin di gubernur, yang membiayai LBH itu Gubernur Ali Sadikin pribadi. Yang menggugat Ali Sadikin ke pengadilan LBH dibantu LBH dan ada yang menang. Ya. Tapi Bang Ali merasa itu adalah cara mengendalikan paling murah. Nggak usah gaji Adnan Buyung, nggak usah ngangkat jadi pegawai, ya. Tapi dia tiap hari mengaudit cari karena kecintaannya pada negara. Ya, bukan mau menggulingkan karena kecintaannya. Jadi saya kira Pak Prabowo bisa nggak melihat orang-orang yang mengkritik, mungkin Rocky Gerung, kita semua yang kritik itu bukan kita ingin menjatuhkan dia, tapi kita tidak rela dia menjadi presiden terburuk dalam sejarah karena dikerjain oleh orang-orang sekitarnya yang berkhianat. Ya. Dari nilai-nilai tadi. Kita setujulah semuanya dengan niat baiknya. Tapi untuk supaya niat baik itu terlaksana, memang tidak hanya butuh orang yang yes sir, tapi ada juga orang wait sir. Di situ ada jurang gitu kan. Nah, jadi jangan hanya siap Pak, mantap Pak, oke Pak ya. Iya. Itu bisa menjerumuskan. Mesti aja dong bilang. Kalau di bahasa tentara, sir, permission to speak freely. Artinya dia tuh sebenarnya mengatakan boleh nggak saya berbeda pendapat. Nah, komandan yang bijak mengatakan by all means ya kan. Bicara dia. Bahwa akhirnya komandan ngambil keputusan, fine, itu haknya dia. Tapi paling tidak orang-orang yang merasa mungkin ada jalan lebih baik atau we might be going some, itu harus diberi ruang untuk menyampaikan gitu ya. Nah, kalau dan saya lihat sih Pak Prabowo sekarang sudah jauh gitu ya. Kalau kita lihat orang-orang yang dulu kritis sama dia buktinya sudah di dalam ya. Which is a good sign. Mudah-mudahan itu yang terjadi. Oke. Ya. Sudah cukup? Ya. Kesimpulannya BHM mesti rutin bertemu Pak Prabowo. Malah jadi nggak ketemu itu kan. Salam Mas Topo. Jadi dibuka oleh BHM, ditutup oleh Pak Mansa. Ya, nggak apa-apa. Silakan. Acara ini ngalur gidur khusus untuk masyarakat total politik. Ya, terutama Mas Topo dan Mbak Topo yang dari dulu kenal kita ya. Kalau yang baru kata Pak Prabowo kan, sorry ya kalau nggak paham. Ini bahasanya Maya ya. Mari. Ngaso ngariung sore.